warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghina'anin nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini dapat memulai aktivitas harian kita dengan kebaikan, kesolehan dan ketaatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kajian kita tentang sirah nabawiyah pada tajuk Bai'ah Aqobah, secercah harapan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bai'ah Aqobah ini merupakan perjanjian antara Rasulullah SAW dengan makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perjanjian Rasulullah SAW dengan orang-orang Madinah, Yathrib. Dan perjanjian Aqobah ini terjadi dua kali, sehingga disebut Aqobah pertama dan Aqobah kedua. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan lontar jumrah Aqobah, bukan. Karena ini merupakan perjanjian kesetiaan antara Nabi dengan orang-orang Madinah. Apa yang melatar belakangi perjanjian Bai'ah Aqobah ini? Nabi SAW sejak melihat bahwa dakwah yang beliau lakukan ini beresiko dan harus memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada para pengikutnya, Nabi sudah berupaya melakukan ikhtiar dalam menyelamatkan kaum muslimin dan agamanya. Ikhtiar yang pertama, diajak hijrah ke Habasah. Tapi kesimpulannya Habasah tidak layak untuk tempat tinggal kaum muslimin di kemudian hari. Kemudian Nabi juga ikhtiar pergi ke Taif. Ternyata Taif tidak menerimanya. Maka Nabi SAW berupaya untuk mencari-cari tempat yang memungkinkan sebagai basis camp, tempat pengamanan, perlindungan dan tinggal kaum muslimin. Maka berbagai macam momen-momen penting yang dialami oleh beliau optimalkan. Apalagi setelah wafatnya Abu Talib, paman beliau, yang memberikan perlindungan, jaminan sosial dan politik, serta Khadijah yang memberikan backup finansial telah wafat. Maka Nabi SAW berupaya untuk memanfaatkan semua momen. Salah satu di antara momen yang didapatkan oleh beliau adalah hajinya bangsa Arab. Orang-orang Arab tetap melaksanakan ibadah haji dengan tradisi kejahiliahan mereka,
Di antara jamaah haji yang datang itu adalah orang-orang Yasrib. Maka Nabi SAW datangi mereka, orang-orang itu di tenda-tenda. Nabi jumpai satu tenda ke tenda yang lain. Nabi jumpai satu kabilah dengan kabilah yang lain. Sampai akhirnya Nabi berjumpa tenda orang-orang Yasrib di dekat dengan Mina. Orang-orang dari Yasrib yang nanti akan namanya berganti Madinatul Munawwarah mudah sekali menerima Islam. Ketika Nabi SAW tawarkan Islam, tidak ada debat table, nggak ada debat berkepanjangan, tidak ada pertentangan, tidak ada penolakan. Mereka menerima ajakan dakwah Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang-orang Mekah. 13 tahun Nabi mendapatkan pertentangan, bahkan permusuhan dan intimidasi. Orang-orang Madinah datang didakwahi oleh Nabi, mereka terima dengan sangat mudah. Apa yang menjadi mereka mudah menerima Islam? Ada dua faktor. Faktor pertama, mereka mudah menerima Islam karena mereka di Madinah tinggal bersama orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah Yahudi yang besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Orang-orang Yahudi ini menyampaikan informasi atas bacaan kitab suci mereka bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Tapi tidak titik sampai di situ. Karena Yasrib itu tempat pertikaian, Yasrib itu artinya tempat pertikaian. Maka nanti Nabi ketika hijrah langsung mengganti nama tempat itu. Nggak layak tempat itu sebagai tempat pertikaian. Kenapa? Karena dari dahulu orang-orang Arab bersama dengan orang-orang Arab bertikai. Orang Yahudi dengan orang Arab bertikai. Jadi tempat pertikaian. Nah, orang-orang Yahudi menyampaikan informasi akan datang Nabi akhir zaman, koma. Lanjutannya adalah siapa yang menjadi pengikut Nabi akhir zaman akan menjadi kelompok pemenang. Tambahannya itu setelah koma itulah yang membuat orang-orang Madinah gampang menerima Islam. Kata mereka, sebelum kita didahului oleh orang Yahudi, kita dahulu masuk Islam. Mengapa? Kalau nanti orang Yahudi masuk Islam duluan, kita akan kalah. Kita dahului mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang memudahkan mereka menerima Islam. Kata mereka, demi Allah, kalian tahu ini adalah utusan Allah yang diharapkan kedatangannya oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai mereka mendahului kita. Maka orang-orang Madinah menerima Islam dengan sangat mudah. Itu faktor pertama. Faktor kedua, mereka menerima Islam, orang-orang Madinah menerima Islam dengan mudah karena sudah jenuh bertikai. Sudah jenuh bertikai. Jadi pertikaian itu nanti akan sampai pada titik nadir. Titik nadir itu jenuh bertikai. Memang ada orang yang senang bertikai itu. Senang berdebat, senang berkelahi, senang bertikai, senang konflik gitu. Tapi pada satu titik dia akan jenuh. Puncak kejenuhannya adalah yaumul bu'ats. Apa itu yaumul bu'ats? Dikatakan kana yaumul bu'ats yauman qaddamahu Allahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat sarawatuhum wa jurrihu faqaddamahu Allahu li rasulih fi dukhulihim fil Islam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang memudahkan Islam diterima oleh orang-orang Madinah karena orang Madinah telah sampai pada puncak kejenuhan bertikai. Puncak kejenuhannya adalah yaumul bu'ats. Apa
banyak para pemimpin yang terbunuh di Yaumul Bu'ats. Bukan hanya mereka bertingkai berperang, dan para pemimpin-pemimpin di Madinah banyak yang terbunuh pada peristiwa itu, sehingga mereka nggak punya stok pemimpin di kemudian hari. Oleh karena itu di Madinah tidak memiliki tradisi yang kekal seperti Mekah, karena orang-orang tua di Madinah belum sampai tua sudah meninggal dunia karena berperang. Puncaknya Yaumul Bu'ats, jenuh kita. Maka mereka menerima Islam dengan sangat mudah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Pada tahun setelah tahun kesedihan, musim haji jatuh pada awal musim panas. Sudah menjadi kebiasaan bagi Rasulullah SAW selama beberapa tahun terakhir untuk mengunjungi berbagai kelompok. Beliau mendakwahkan pesan dan membacakan ayat-ayat wahyu kepada siapapun yang mau mendengarnya. Titik paling dekat dari Mina ke Mekah adalah Aqobah. Jalannya naik cukup curam dari lembah menuju bukit ke arah kota suci. Di Aqobah pada tahun itu Rasulullah SAW mendatangi 6 orang dari suku Khosraj yang berasal dari Yathrib. Beliau mengatakan kepada mereka soal Islam dan menyeru mereka kepada tauhid. Wajah mereka berseri penuh dengan ketertarikan, dan mereka mendengarkan dakwah Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Mereka berkata satu sama lain, "Demi Allah, hal ini sama dengan yang diceritakan orang Yahudi kepada kita. Sungguh tak ada orang yang mendahului kita saat ini." Mereka menerima dakwah beliau dan masuk Islam. Mereka juga berkata kepada Rasulullah SAW, "Kami telah meninggalkan kaum kami karena tidak ada kaum yang begitu dirusak oleh permusuhan dan kejahatan melebihi mereka, dan semoga Allah menyatukan mereka melalui perantara engkau. Kami akan pergi menemui mereka dan menyeru mereka untuk menerima agama yang telah kami terima ini, dan jika Allah menyatukan mereka melalui perantara engkau, maka tidak akan ada orang yang lebih dihormati dibandingkan engkau." 6 orang dari suku Khosraj tersebut menyampaikan pesan Islam kepada kaum mereka, dan musim panas tahun berikutnya 5 di antara mereka pergi haji kembali membawa 7 orang lainnya. 2 di antara mereka berasal dari suku Aus. Di Aqobah, ke-12 orang tadi berbaiat kepada Rasulullah. Baiat ini dikenal dengan sebutan Baiatul Aqobah pertama. Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW pada malam Aqobah yang pertama, bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak berbuat dusta, dan kami akan menaatinya dalam hal yang ma'ruf. Nah, ini poin dari Bai'ah Aqobah yang pertama. Kalau kita ketika mereka berangkat ke Aqobah, kita akan melihat tempat itu sekarang diabadikan oleh pemerintah Saudi menjadi masjid Bai'ah Aqobah. Di tempat inilah para sahabat dari Madinah, mereka berikrar setia kepada Rasulullah SAW. Ini masjid Bai'ah Aqobah di mana para sahabat itu berbaiat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bai'ah Aqobah yang pertama ini lebih kepada individual, perseorangan. Maka teks, konten, isi dari Bai'ah Aqobah pertama pun sifatnya individual. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak,
tidak akan berbuat dusta, tidak akan durhaka dalam perkara yang ma'ruf kepada Rasulullah SAW. Jadi muatannya masih muatan personal, orang per orang. 12 orang yang pertama di Bai'ah Aqabah pertama ini, 2 dari suku Aus dan selebihnya dari suku Khazraj. Nah, orang yang berbai'ah ini kemudian Nabi SAW dampingi dengan pendakwah yang ditugaskan oleh Nabi bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak muda yang digandrungi oleh wanita-wanita di Mekah, sehingga Nabi SAW justru menyelamatkan Mus'ab bin Umair ini dengan ditugaskan berdakwah ke Madinah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu program lanjutan orang-orang Madinah yang masuk Islam ini didampingi oleh Mus'ab bin Umair untuk memberikan bimbingan serta memperbanyak jumlah kaum muslimin, sehingga Mus'ab bin Umair ini dikenali sebagai duta pertama dalam Islam. Dia menyampaikan Islam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Mus'ab bin Umair ini keliling di Madinah. Dia sampaikan misi yang ditugaskan oleh Nabi SAW kepada Mus'ab bin Umair, sehingga boleh disimpulkan bahwa tidak ada perkampungan yang tidak didatangi oleh Mus'ab bin Umair, dan semuanya closing artinya mereka semuanya yang didatangi menerima Islam dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Mus'ab bin Umair ini menjadi rujukan bahwa untuk mengenal Islam di Madinah, tanyakan saja kepada Mus'ab bin Umair. Dia tinggal bersama pemimpin kabilah orang-orang Khazraj, namanya As'ad bin Zurarah. Selama 1 tahun terjadi perkembangan yang sangat dahsyat sekali. Selama 1 tahun Mus'ab bin Umair bisa merubah peta politik Madinah. Apa itu? Orang-orang Madinah sudah jenuh dengan pertikaian, nyaris mereka akan mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemuka orang-orang Madinah. Mereka tadinya akan sepakat mengangkat orang ini sebagai raja, tapi dengan kedatangan Mus'ab bin Umair, orang-orang di Madinah justru menanti kedatangan Rasulullah, sehingga mereka mengatakan, kalau Rasul datang kepada kami, pasti kami akan mentaati Rasul, bahkan melebihi ketaatan kami terhadap raja. Maka sejak saat itu tergeserlah posisi Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian menjadi gembongnya munafikin. Orang yang tidak suka dengan kaum muslimin di Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, karena posisinya sebagai calon raja digeser oleh kehadiran Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan itu? Rekayasa politiknya dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Suatu hari, Mus'ab diutus Rasulullah untuk berdakwah kepada penduduk Madinah. Rasulullah yakin tidak salah dalam memilih utusan dan berharap Madinah dapat dijadikan tempat untuk berhijrah. Mus'ab menaati perintah Rasulullah. Ia pergi ke Madinah dan menetap di rumah As'ad bin Zurarah. Di sana ia mengunjungi tiap kabilah, rumah-rumah dan tempat pertemuan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Ia pernah menghadapi ancaman dari salah satu penduduk Madinah yang tidak menyukainya, namun ia menasihatinya dengan penuh kelembutan. Akhirnya masalah selesai dan pengikut Islam bertambah. Hasilnya pada Bai'ah Aqabah yang kedua, Mus'ab berhasil membawa 70 mukmin laki-laki dan perempuan. Rasulullah pun bangga melihat keberhasilan Mus'ab. Suatu hari, nah ini yang dibanggakan oleh Nabi SAW,
Karena 1 tahun berikutnya Mus'ab bin Umair membawa 70 orang dari masing-masing kabilah. Bukan orang yang menerima Islam, lebih banyak lagi orang menerima Islam. Ini kabilah-kabilah, pemimpin-pemimpin yang disortir, diseleksi oleh Mus'ab bin Umair berjumpa dengan Rasulullah SAW di musim haji yang berikutnya, 1 tahun setelah itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berlanjutlah Bai'ah Aqobah yang kedua. 70 orang ini mendatangi Nabi, dan mereka nggak pakai prolog lagi, langsung, Islamkan kami ya Rasulullah. Mudah sekali menerima Islam. Tidak seperti orang-orang di Mekah. Mereka sampaikan keinginannya masuk Islam. Maka Nabi SAW melihat ada perkembangan yang positif dari dakwah yang di Madinah ini. Nabi mulai mengarahkan konten, isi Bai'at Aqobah yang kedua adalah kesiapan menanggung beban resiko dakwah. Kesiapan menanggung beban resiko dakwah. Oleh karena itu, Bai'ah Aqobah yang kedua ini dilakukan secara rahasia di malam hari, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh jamaah haji yang lain, dan dilakukan dengan cara rahasia. Ini pilihan ijtihad yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena konten isi baiatnya adalah jaminan memberikan perlindungan kepada Nabi dan memberikan kesiapan tempat tinggal mereka menjadi basis kaum muslimin. Kita lihat kontennya. Selalu mau mendengar dan taat dalam keadaan giat maupun malas. Selalu memberikan nafkah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Selalu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Selalu di jalan Allah dan tidak terpengaruh dengan celaan orang yang mencela. Jika aku datang ke tempat kalian agar kalian menolongku, melindungiku dari hal-hal yang kalian hindarkan diri dari istri dan anak-anak kalian. Nabi minta jaminan, kalau saya datang ke tempat kamu, lindungi saya seperti kamu melindungi keluarga kamu. Mereka menyatakan siap ya Rasulullah. Nah, dilihat dari konten isi Bai'ah Aqobah yang kedua ini, orang-orang Madinah bukan lagi menyatakan Islam secara individual, tapi menerima Rasulullah untuk datang ke Madinah dan membangun masyarakat kaum muslimin. Dan ini dilakukan secara rahasia. Ke-13 terjadi lonjakan. Jumlah jamaah dari Yasrib 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Secara sembunyi-sembunyi, Muhammad SAW menghubungi pimpinan kelompok tersebut dan bersepakat untuk bertemu di Aqobah pada malam hari 2 hari setelah ibadah haji. Muslim Yasrib berusaha menjaga kerahasiaan pertemuan tersebut di balik kegelapan malam. Ketika mereka sampai di Aqobah, para laki-laki dan perempuan menaiki gunung menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang bersama pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu masih memeluk agama kaumnya, namun ingin menghadiri urusan yang tengah diikuti oleh keponakannya. Setelah majelis dipersiapkan, pembicaraan pun dimulai guna mengesahkan perjanjian persekutuan agama dan militer. Yang berbicara pertama kali adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Dia berbicara untuk menjelaskan kepada mereka secara gamblang tentang konsekuensi serius yang akan mereka pikul akibat diadakannya persekutuan tersebut. Dia berkata, "Wahai kaum Khazraj, Muhammad berasal dari kami, sebagaimana yang kalian ketahui. Kaum kami yang satu pandangan dengan kami telah melarangnya
padahal dia dibanggakan oleh kaumnya dan dilindungi di negerinya. Tetapi dia justru hanya berpihak kepada kalian dan menjumpai kalian. Jika kalian melihat bahwa kalian dapat memenuhi apa yang kalian ajak kepadanya dan dapat melindunginya dari orang yang menentangnya, maka itu adalah hak kalian, termasuk resiko yang harus ditanggung. Dan jika kalian melihat bahwa kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya setelah dia keluar menyongsong kalian, maka dari sekarang tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya dia masih dibanggakan dan diberi perlindungan oleh kaum dan negerinya. Setelah mendengarkan ceramah Abbas, salah seorang laki-laki dari Yasrib berkata, "Kami telah mendengar apa yang telah engkau sampaikan. Karena itu berbicaralah wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan Rabbmu apa yang engkau sukai." Jawaban ini menunjukkan sikap mereka kaum Ansor yang telah memiliki tekad bulat, keberanian, iman, dan keikhlasan di dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan penjelasannya. Kemudian terjadilah pembaiatan. Lalu Rasulullah SAW berbicara seraya membacakan ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan memberikan sugesti mereka untuk masuk Islam. Kemudian bersabda, "Aku membaiat kalian untuk melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan guna melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." Lalu Al-Bara bin Ma'rur memegangi tangan beliau sembari berkata, "Iya, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sungguh kami akan melindungimu dari hal yang biasa kami lakukan untuk melindungi jiwa dan istri-istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah. Kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh. Kami mewarisinya sejak dahulu." Abul Haitham bin At-Taihan menyela perkataan Al-Bara yang masih berbicara kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat jalinan persahabatan antara kami dan orang-orang Yahudi, dan kami akan memutusnya. Apakah bila kami lakukan hal itu, lantas Allah memenangkanmu? Engkau akan kembali lagi ke kaummu dan membiarkan kami?" Lantas Rasulullah pun tersenyum, kemudian bersabda, "Bahkan darah kalian adalah darahku. Kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dariku." Ini beberapa jaminan para sahabat ketika mereka berbai'ah setia kepada Rasulullah di bai'ah Aqabah kedua. Karena muatan bai'ah kedua adalah memberikan jaminan terhadap Rasulullah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah SAW menjaga dan meminta kerahasiaan. Makanya di malam hari nggak ada yang lain. Dipastikan yang hadir di situ hanya yang berbaiat, dan Nabi ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Paman beliau mengatakan, "Ini urusan serius. Orang ini kami lindungi di sini. Kalau kalian mau menerimanya dan memberikan perlindungan, kami berikan. Tapi kalau kalian akan menyerahkan lagi kepada orang-orang yang memusuhinya, kalian akan berhadapan dengan kami, dan kami tidak akan menyerahkannya." Begitu jaminan Abbas bin Abdul Muttalib. Akhirnya mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Semua para sahabat menyampaikan kesiapannya berbaiat kepada Rasulullah. Bahkan ada satu sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sangat ekstrim sekali dia menyampaikan komentarnya, "Ya Rasulullah, apakah baiat yang kami lakukan ini kelanjutannya adalah harus berperang dengan orang-orang Mekah? Kami siap dan kami akan selesaikan orang-orang Mekah itu. Ini beresiko dan ini ekstrim." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata baiat yang harus dijaga kerahasiaannya bocor. Kalau bahasa kita bocor halus. Ternyata ini bocor. Padahal nggak ada orang di situ, orang lain nggak ada orang yang menentang dakwah. Semuanya siap berbaiat. Hanya satu
Nabi ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas juga memberikan jaminan perlindungan pada Rasulullah. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Katsir. Setan kadang membocorkan sebuah peristiwa tidak melalui perantara manusia. Langsung tuh dibisikin orang lain tentang informasi yang dimiliki oleh setan. Makanya kadang-kadang kita kalau berita bocor, jangan sampai kita kemudian memfitnah seseorang. Kenapa ini bocor? Siapa yang bocori? Nah, berita ini kemudian bocor. Orang-orang Quraisy itu kemudian mendatangi orang-orang Madinah ini. Kata mereka, Khazraj, kalian kami dengar menemui Muhammad dan berbayat setia dengan Muhammad. Bahkan katanya di antara kalian setelah selesai ibadah haji di Mina ini akan memerangi kami orang-orang Mekah. Kaget itu, siapa yang bocorin ini? Maka kemudian orang-orang yang berbayat kepada Nabi mendatangi orang-orang musyrik yang gak ikut berbaiat dari Madinah. Antum yang jawablah katanya. Kata orang-orang musyrik yang ikut serta dalam barisan itu, enggak, kami bersumpah kami gak dapati mereka keluar dari tenda kok, katanya. Mereka di tenda dan tidak melakukan apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi dari bocor yang disampaikan oleh iblis ini. Bahkan Abdullah bin Ubay, pemimpin dari kabilah Khazraj, pemimpin Madinah sendiri mengatakan, kalau memang kaumku melakukan sesuatu, pasti dia akan mengikutkan aku. Aku kan pemimpinnya. Demi Allah, nggak akan terjadi apa-apa. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Nah, ini situasi di mana ketika itu sebuah peristiwa yang harus dijaga kerahasiaannya ternyata bocor. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada mereka tentang goal apa yang akan dihasilkan nanti setelah baiat itu. Pertama, memperbanyak jumlah kaum muslimin di Madinah, sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada jaminan yang sedemikian rupa, Nabi mulai memberikan isyarat berangkat ke Madinah, sehingga semua orang berangkat ke Madinah. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku bersama keluargaku berangkat ke Madinah. Kata Nabi, ya Abu Bakar, entar kamu berangkat dengan orang yang kau cintai. Abu Bakar langsung menangkap isyarat, dia akan berangkat menemani Rasulullah. Ketika minta izin gak dikasih, Abu Bakar menyiapkan diri, pasti akan berangkat menemani Rasulullah SAW. Nah, para sahabat yang lain berangkat ke Madinah. Yang kedua, menyiapkan Madinah menjadi basis camp kaum muslimin di kemudian hari. Maka kemudian disiapkan kabilah-kabilah, tempat-tempat di mana nanti kaum muslimin tinggal di Madinah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Madinah pada masa Nabi itu semasjid itu. Kecil, semasjid Nabawi, sekecil itu Madinah. Masjidnya yang di depan itu. Masjid tempat berkumpulnya para sahabat Nabi. Adapun masjid yang saat sekarang ini tempat tinggal para sahabat waktu dulu. Kecil tempatnya. Tapi mereka kemudian menyiapkan kalau orang-orang dari Mekah datang hijrah ke Madinah. Dan mereka juga menyiapkan kalau Nabi nanti datang ke Madinah. Sehingga kemudian Madinah diubah namanya oleh Nabi, Madinatul Munawwarah, Madinatul Tayyibah, Madinatun Nabi, kata Nabi. Inilah Madinah Munawwarah, inilah Madinah Tayyibah, dan inilah Madinahku, kota Nabi. Dan Nabi mengatakan, la yathriba al-yauma, mulai hari ini gak ada lagi tuh Yathrib. Itu salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi, mengganti nama tempat yang kurang baik. Misalnya di Bekasi Timur ada kampung Cerewet, harusnya diganti tuh, jangan nama kampung Cerewet begitu. Ada kampung Siluman di daerah Tambun tuh, kampung Siluman, ya Allah. Di Jakarta alhamdulillah sudah mulai diubahkan.
Dulu ada rawa bangke depan stasiun Jatinegara, dirubah menjadi rawa bening. Rawa bening dirubah lagi jadi rawa bunga. Alhamdulillah gitu. Menjadi penguat posisi kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak diintimidasi lagi dan merealisasikan risalah yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Mereka kemudian menyepakati itu, maka mulailah sejak saat itu kaum muslimin hijrah ke Madinah. Begitulah yang menjadi secercah harapan dari Bai'ah Aqabah ini, yang menghadirkan kaum muslimin mudah berkembang dan bertambah jumlahnya setelah perjanjian ikrar kesetiaan Aqabah yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, falyatafaddal mashkuran. Silakan. Sebelum kita akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan di Madinah ada 3 kabilah yang besar saling bertikai. Apakah yang mereka bertikai? Pertikaian merebut wilayah atau mempertahankan wilayah, atau pertikaian karena ajaran? Keduanya, kabilah atau kaum musyrikin atau Quraisy itu ke Mekah melakukan ibadah haji. Tentu ibadah apa yang dilakukan sama dia? Kemudian apakah umat Nabi Muhammad pada saat itu juga melakukan ibadah haji? Samakah waktunya? Kemudian yang ketiga, apakah baiat ini di zaman sekarang itu ada, Ustaz? Terima kasih. Iya, jazakumullah sanal jazak. Pertama, apakah pertikaian di Madinah itu terjadi karena faktor agama atau karena faktor kepentingan tempat tinggal mereka? Yang kedua pilihannya, lebih kepada kepentingan mereka. Bertikai di pasar karena memperebutkan konsumen, bertikai tentang barang-barang yang akan mereka jual, bertikai tentang hasil pertanian gitu. Karena orang-orang Yahudi ketika mereka tinggal di satu tempat, mereka menggerogoti ekonomi itu dari awal dahulu, sejak mereka dilahirkan. Karenanya mereka senantiasa membuat wilayah di mana mereka tinggal secara ekonomi itu miskin. Itu yang menjadi titik pertikaian. Akhirnya mereka menguasai pasar gitu. Nah, sejak kedatangan kaum muslimin, orang Yahudi kerepotan mengelola pasarnya karena kaum muslimin membangun pasar baru, pasar kaum muslimin. Sehingga akhirnya mereka tidak lagi menguatkan entitas ekonominya di Madinah gitu. Jadi kalau ditanya sebab pertikaian apa, lebih kepada pertikaian kepentingan mereka hidup di Madinah. Yang kedua, apakah mereka pergi haji pada saat itu melaksanakan haji seperti sekarang? Tidak. Tradisi haji orang jahiliyah itu, mereka tradisinya tawaf, tapi dengan telanjang, nggak menggunakan busana, menganggap bahwa dengan begitu mereka suci. Lalu mereka melakukan sa'i, dan ketika mereka melakukan sa'i, mereka menganggap bahwa mereka telah menggugurkan dosa-dosa. Jadi telah mendapatkan kesucian, menggugurkan dosa-dosa. Nah, mereka mengikuti ketentuan ajaran ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi hanya sebatas ritual, seremonial. Lalu ketika Nabi SAW mendapatkan risalah Islam, Nabi nggak pengen haji itu dengan cara seperti itu, tidak menggunakan busana, bertelanjang. Maka Nabi SAW kemudian putuskan, kita melaksanakan ibadah haji ngikutin Nabi Ibrahim, tapi nggak boleh pakai cara begini, nggak boleh telanjang begini. Nabi mencontohkannya dengan menggunakan
pakaian ihram. Lalu kemudian Nabi menetapkan miqatnya, di mana kita mulai berpakaian ihram itu dan di mana kita memulai melaksanakan ibadah hajinya itu. Nah, jadi ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah haji berbeda dengan tradisi jahiliyah. Pada masa-masa dahulu orang-orang melaksanakan ibadah haji dengan cara jahiliyah, Nabi tidak suka. Sepulang dari Tabuk, Nabi pengen ibadah haji. Tapi karena banyak orang-orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji dengan cara begitu, Nabi nggak mau. Maka kemudian Nabi umumkan kepada Abu Bakar sebagai Amirul Hajj pertama, sampaikan kepada mereka yang haji, mulai hari ini nggak boleh lagi ibadah haji kayak begini, bertelanjang. Dan mulai hari ini Mekah tidak boleh lagi tempat tinggal orang-orang yang tidak beriman. Mereka yang kafir nggak boleh tinggal lagi di Mekah. Mulai hari ini mereka yang tidak masuk Islam kita perangi. Maka mulai saat itu Mekah Al-Mukarramah menjadi kota suci yang nggak boleh ditinggali dan dikunjungi oleh orang-orang yang tidak beriman. Itu pengumuman dari Nabi. Baru kemudian tahun besoknya Nabi melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sama seperti ritual yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka bertelanjang melaksanakannya itu. Itu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan Nabi melarangnya. Kemudian yang ketiga, apakah baiat itu ada sekarang? Baiat itu kan istilah keagamaan, istilah kita itu ikrar setia gitu. Dan ternyata banyak orang yang melakukan ikrar setia macam-macam. Ada ikrar setia pakai darah, ikrar setia dalam organisasi, macam-macam. Nah, yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam hal ini adalah ikrar setia membela Islam. Apakah masih ada dalam kondisi sekarang? Kalau memang diperlukan membela setia dalam amal Islam, harus diwujudkan. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Membela setia itu hanya untuk Islam dan agama ini, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan organisasi, bukan juga untuk kepentingan personal individual tertentu. Kepentingan kita adalah untuk membela agama ini. Nah, kalau disalahgunakan, yaitu namanya bukan bai'ah lagi, lebih kepada janji setia seseorang kepada siapa yang dia ikat perjanjian kepadanya gitu. Nah, ini yang diajarkan dalam amal Islam tentang bai'ah aqabah. Demikian yang saya pahami. Ada lagi yang perlu ditanyakan ke Pak Ustaz? Cukup. Baik. Bisa ditutup dengan doa, Ustaz. Baik. Bila tidak ada lagi, kita sempurnakan majelis kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihantarkan ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan pelaksanaan yang maksimal dan sempurna. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.